Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nur Rahman akan membuka sebuah presentasi dari kelompok kami tentang sistem informasi sekolah, yang dimana nantinya akan terdiri dari 8 agenda, yaitu yang pertama sistem scope, yang kedua all technologies, yang ketiga functionalities, yang keempat why you should use our program, yang kelima project organization structure, nomor 6 project work plan, yang ketujuh support and service, dan yang terakhir adalah pricing. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian sistem scope-nya. Jadi pada software ini akan mencakup beberapa fitur yang nantinya bisa digunakan oleh user atau calon siswa dan siswi yang bersekolah di sekolah tersebut. Antara lain akan terdapat fitur mengenai presensi dan data kehadiran, yang kedua data siswa, yang ketiga data guru dan karyawan, yang keempat kehadiran siswa, yang kelima kehadiran guru dan karyawan. Jadi lebih kayak sistem absensinya gitu. Lalu untuk masalah kedisiplinan, kayak nanti kita akan dibahas di poin selanjutnya mengenai kedisiplinan, itu tentang masalah peraturan, nanti sistem peraturan yang bagaimana, poin-poin yang akan terakumulasi nantinya dengan sistem ini. Lalu mengenai keuangan siswa, lalu gaji atau honor guru, pengumuman yang akan diberikan oleh sekolah nantinya bisa diakses melalui sistem ini. Lalu yang terakhir adalah data instansi, ya seperti itu. Teknologi dan fungsi dari sistem informasi yang kita buat. Pertama, saya akan menyampaikan tentang teknologi yang kami gunakan. Teknologi yang kami gunakan merupakan aplikasi berbasis website untuk membantu mengelola pengelolaan data sekolah dengan metode baru dalam peningkatan pelayanan anggota sekolah secara lebih cepat dan efisien. Software ini akan mencakup beberapa fitur yang bisa digunakan oleh user, antara lain fitur presensi dan data kehadiran, data guru dan karyawan, kemudian kehadiran guru dan karyawan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang fungsi dari teknologi yang kami gunakan. Fungsi yang pertama adalah proses pengisian data kehadiran pada sistem informasi sekolah dapat dilakukan secara manual, yaitu melalui keyboard, melalui barcode scanner, maupun melalui fingerprint scanner. Yang kedua, penyajian laporan data kehadiran pegawai yang sangat detail dan memudahkan dalam memeriksa data guru, karyawan, dan para murid. Fungsi yang ketiga, data siswa digunakan untuk mengelola informasi penting tentang siswa yang terdaftar di sekolah. Fungsi yang keempat, data guru dan karyawan digunakan untuk mengelola informasi penting tentang tenaga pengajar maupun karyawan yang terdaftar di sekolah. Yang kelima, data yang dimasukkan akan tersimpan dalam database, sehingga kapanpun yang data tersebut diperlukan untuk beberapa keperluan, Anda dapat memprosesnya dalam waktu yang cepat. Yang keenam, memeriksa data kehadiran siswa. Proses pencarian data kehadiran dan pembuatan laporan sangat mudah dan cepat. Pencarian data kehadiran siswa dapat dilakukan berdasarkan nama atau NIS siswa tertentu pada suatu periode waktu. Yang ketujuh, terdapat database tentang peraturan sekolah beserta poin hukuman yang akan dikenakan untuk setiap pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa, sehingga setiap siswa atau siswi yang melakukan pelanggaran maka secara otomatis akan mendapatkan poin hukuman sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Perkenalkan, nama saya Endi Suryo Wibowo. Saya akan menjelaskan tentang mengapa Anda harus menggunakan program kami. Pendidikan merupakan salah satu model kemajuan dari suatu bangsa. Sistem pendidikan yang baik ditunjang dengan fasilitas yang baik merupakan tantangan utama dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Maka kami mengembangkan sebuah software atau sistem informasi sekolah untuk membantu pengelolaan data penting di sekolah dan merupakan salah satu bentuk pengenalan teknologi informasi pada siswa atau siswi, generasi penerus bangsa, sehingga para murid dapat merasakan secara langsung keuntungan dari teknologi informasi itu sendiri. Lalu saya akan menyebutkan siapa saya project organization struktur dari kami.
Yang pertama ada Agus Darmawan, peranan sebagai project manager, posisinya sebagai project manager. Lalu ada Rian Bayu Haji, peranan sebagai anggota tim, posisi sebagai software analis. Kemudian ada Ferry Fistiawan Widianto dan Mardiana Dwi Prisnawati, peranan sebagai anggota tim, posisi sebagai software developer atau programmer. Kemudian ada Arum Kihmah, peranan sebagai anggota tim, posisinya sebagai software developer atau programmer, juga sebagai dokumentator. Kemudian ada Risna Yuniati Anggita, peranan sebagai anggota tim, posisi sebagai representative client. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya Muhammad Fajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang support dan service. 1. Memberikan update dari sistem. 2. Penanganan cepat apabila terjadi kendala. 3. Melakukan monitoring. 4. Melakukan maintenance. 5. Memastikan aplikasi tersebut kompatibel. 6. Memastikan bahwa sistem yang diterapkan mampu mendukung dan menunjang kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan, NIM 1712501285. Di sini saya akan menjelaskan tentang pricing. Untuk pricing, estimasi biaya proyek sebesar 80 juta. Lalu kisaran tersebut didasarkan pada waktu yang diluangkan pada anggota tim, termasuk project manager, untuk mengerjakan proyek 10 jam per minggu selama 4 bulan dengan bayaran 100.000 per jam untuk project manager dan 50.000 per jam untuk 6 staff lainnya. Kalau di total bisa sekitar 64 juta. Selain itu, saat software dibuat, diperlukan biaya untuk menginstalasi software. Biaya tersebut sebesar 6 juta ditambah dengan pengadaan alat tambahan seperti barcode scanner dan finger scanner seharga 10 juta. Setelah proyek selesai, diperlukan adanya biaya untuk koneksi jaringan dan maintenance setiap tahunnya sebesar 3 juta. Selain itu, karena adanya fitur tambahan pada aplikasi ini seperti barcode scanner maupun finger scanner sidik jari, maka diperlukan adanya biaya maintenance seharga 2 juta per tiap tahun. Total biaya tahunannya sebesar 5 juta. Oke, sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.